Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana dari kajian kitab Kunuzus Sirah. Ya, sebuah buku yang menjelaskan seputar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau adalah salah satu ulama dari negeri Kuwait, ya. Lulusan dari Universitas Al-Qasim di Qasim, ya. Salah satu murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan ulama-ulama yang lainnya di Arab Saudi. Beliau memiliki banyak kitab, ya. Di antaranya kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah rudud ataupun bantahan terhadap orang-orang Rafidhah, ya. Nah, beliau juga memiliki kitab seputar sirah. Ya, ini kitab beliau, ya, yang berjudul Kunuz As-Sirah. Kunuz itu jamak dari kanzun. Apa artinya kanzun? Al-qanaah kanzun la yafna. Kanzun itu harta yang sangat berharga. Ya. Kanzun itu adalah harta yang sangat berharga. Jamaknya kunuz. Ya. Dan sirah antum tahu, ya, biografi. Dan beliau di kitabnya ini terkhusus pada cetakan yang ke-6, ya, cetakan ke-6 yang diterbitkan tahun 2019 lalu, ya. Beliau memberikan beberapa penambahan-penambahan yang tidak disebutkan pada cetakan sebelumnya. Ya, di antaranya beliau menjelaskan di sini di muqaddimah dari kitab ini seputar masadirus sirah atau sumber dalam memahami sirah. Coba kalau saya tanya kepada antum sekalian, ya, dalam mengambil sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kitab yang paling lama yang menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sirah Ibnu Hisham. Yang lainnya ada yang lebih lama lagi? Kitab, ya. Kata kitab ini bersifat umum. Bidayah wa Nihayah. Ada lagi? Apa Pak Rafi? Antum tadi menyampaikan apa? Ada dalam Al-Quran. Iya, beliau sampaikan benar, ya. Al-Quranul Karim jangan dilepaskan, ya. Bahwasanya sirah banyak penjelasan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak didapatkan dari mana? Al-Quranul Karim. Tapi ternyata ada yang lebih tua lagi dari itu. Iya, kitab-kitab sebelumnya banyak tentang kabar gembira tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada pada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Taurat, Injil diantaranya. Kalau memang, ya, kitab-kitab tersebut belum lepas dari apa? Campur tangan manusia, ya. Ya, kemudian baru di situ diantara sumbernya adalah Al-Quranul Karim, ya. Tentang peperangan banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Hatta termasuk yang pertama insyaallah nanti kita akan sampaikan berkaitan masalah tahun gajah. Di situ ada kisah apa? Ya, Ashabul Fil itu ada di dalam surat Al-Fil secara singkat. Tapi kalau kita baca penafsirannya,
ya, baru kita akan dapatkan kisah yang sempurna, yang lengkap. Nah, sehingga setelah kitab-kitab ulama, setelah kitab-kitab yang Allah turunkan dahulu sebelum Al-Quran, kemudian selanjutnya Al-Quran, setelah itu baru hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja memang kalau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih berserakan di kitab-kitab para ulama, ya. Tidak lepas dari kitab-kitab sahih, kitab sunan, ya, dan kitab-kitab yang lainnya banyak disebutkan, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, banyak kisah-kisah juga di situ yang disebutkan oleh mereka. Yang kemudian baru setelah itu ulama berusaha membuat mengumpulkan kisah-kisah tersebut, ya. Dan kalau disebutkan kitab khusus, maka banyak dari zaman dahulu sampai sekarang banyak kitab-kitab yang menyebutkan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sirah an-nabawiyah. Ya, ada sirah tadi Ibnu Hisham, ya. Ada juga sirah Ibnu Ishaq, ya. Kemudian para ulama pun banyak yang punya kitab sirah. Ya, Ibnu Katsir juga memiliki kitab sirah. Imam Zahabi juga memiliki kitab sirah. Ibnu Hazm juga memiliki kitab sirah. Ya, Ibnu Qayyim pernah dengar ada kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, itu juga Zadul Ma'ad ini pun termasuk sirah, tapi dibahas sisi fikih dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang disebutkan Al-Bidayah wa Nihayah itu sirah. Ya, di antara ada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari permulaan tahun sampai zaman wafatnya Ibnu Katsir, ya. Dan Bidayah Nihayah di sini ada kemudian ada Al-Fusul fi Siratir Rasul, di hasil ringkasan dari kitab Al-Bidayah Nihayah oleh Ibnu Katsir sendiri dan yang lain banyak, ya. Termasuk sekarang ini pun banyak. Yang masyhur yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya. Karena memang ini adalah buku karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana beliau memenangkan perlombaan pada saat itu, ya. Perlombaan yang dibuat oleh Rabithah Alam Al-Islami kalau tidak salah, ya, untuk membuat tentang kitab sirah yang dimenangkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Dan banyak kitab-kitab yang lainnya, ya. Ada kitab kecil dulu kalau mungkin di Indonesia antum pernah belajar, namanya Nurul Yakin. Nah, itu juga termasuk kitab sirah ringkas, itu juga bagus untuk dipelajari. Antum dulu di sini Syamul Zaki pernah belajar 2 kitab, ya, punya Ibnu Ibnu Qudam Al-Maqdisi, ya. Al-Mukhtasar fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kalau nggak salah Al-Munirah fi Sirah, beberapa bait syair karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan banyak kitab-kitab yang lainnya, ya. Kitab-kitab sirah banyak, ya. Kitab-kitab sirah itu banyak, ya. Saya di rumah banyak kitab sirah, tapi repotnya membacanya itu, ya, masalahnya. Puluhan kitab sirah ini tinggal dibaca saja. Nah, ini yang masalahnya. Dan untuk masalah kitab sirah atau pembahasan seputar sirah ini, ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, yang diperlukan adalah banyak membaca, karena memang tidak semua riwayat seputar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sahih, ya. Makanya banyak mungkin orang yang membahas sirah, tapi siapa kira-kira yang bisa memilah dan memilih mana kira-kira riwayat yang benar-benar lemah dan mana riwayat yang kira-kira masih dimaafkan, ya. Ini berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Makanya ketika kita membahas masalah sirah, kita harus ketahui dulu siapa orang itu yang akan menyampaikan, kemudian bagaimana penjelasan beliau, apakah dia bisa membedakan antara riwayat-riwayat yang sahih dan riwayat-riwayat yang tidak sahih, ya. Di kitab ini, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala, beliau hanya menyebutkan 3 atau 4 pasal saja. 4 pasal. Ini tidak tahu kalau diselesaikan, wallahu alam, sampai berapa tahun ini. Pasal yang pertama berkenaan dengan sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang kedua berkaitan dengan masalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah.
Pasal yang ketiga, dakwah Nabi SAW di Madinah. Dan yang terakhir berkaitan dengan masalah syama'ilun Nabi, ya, berkaitan dengan masalah ciri-ciri fisik Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, dan sifat-sifat beliau yang lainnya. Itu saja, tapi lumayan tebalnya di buku saya ini. Totalnya ada 384, ya. Kita setiap hari atau setiap pertemuan paling hanya membahas beberapa poin saja, ya. Taib. Dan metode saya dalam menyampaikan kitab ini, ya, kita tidak baca semuanya. Mungkin ada beberapa yang tidak saya baca, tapi saya langsung sampaikan terjemahannya atau poin-poin pentingnya, ya, biidznillah. Taib. Kita langsung masuk sekarang ke pasal yang pertama, ma qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal-hal sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Beliau awali dengan ismuhu wa nasabuhu, isim atau nama beliau dan nasab beliau, ya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Bapak beliau siapa? Abdullah. Kakek beliau yang pertama Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya, bin Qusay bin Kilab, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, ya. Beliau hanya menyebutkan sampai Fihr dan beliau katakan wa Fihr hadza huwa Quraisy, ya. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Ya, ada perbedaan pendapat siapa Quraisy itu, ya. Beliau lebih menguatkan bahwasanya Quraisy itu namanya adalah Fihr. Fa kullu Quraisyin Fihri, ya. Makanya setiap orang Quraisy itu dari berarti dia Fihri, dari keturunan Fihr. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam Mudari, dan beliau ini dari Bani Mudar. Maksudnya apa? Yarji'u nasabahu ila Mudar, bahwasanya nasab beliau pun sampai kepada kabilah Mudar. Tsumma ila Adnan, kemudian sampai kepada Adnan min waladi Ismail, dan Adnan ini termasuk dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Dan kemudian ya, di antara nasab-nasab tersebut, apa dia kalau sampai ditujukan pada sampai Nabi Adam alaihi salam, maka tidak lepas dari perselisihan perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sungguhnya Allah itu memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Wasafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wasafa min Quraisyin Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, ya. Wasafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ya, nasab beliau sangat mulia. Beliau dari Bani Hashim, dari Quraisy, ya, dari Kinanah, kemudian dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Jadi nasab beliau adalah nasab yang begitu mulia, dan bangsa Quraisy pun memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya, bahkan di tengah seluruh bangsa Arab, ya, memiliki kemuliaan-kemuliaan, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Bahkan Al-Qur'anul Karim pun menjelaskan juga tentang suku Quraisy. Ya, hanya saja yang benar-benar mulia dari suku Quraisy adalah mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajadun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamis Abdul Manaf. Kakek Nabi yang kelima itu adalah Abdul Manaf. Kalau kita sebutkan secara urutan itu keberapa? Kalau kita sebutkan secara urutan itu ketiga, tapi beliau Allah alam mengapa ketiga. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, makanya kalau disebutkan, kalau dari Abdullah keempat, tapi kalau Jad itu kan biasanya kakek langsung, ya. Wallahu a'lam. Taib. Terlepas dari itu, disebutkan di sini bahwasanya yang kelima adalah Abdul Manaf. Wa kana al-masyhur lahu arba'ah minal walad. Nah, ini diceritakan siapa Abdul Manaf ini. Abdul Manaf ini memiliki 4 anak laki-laki. Wahum Hashim. Yang pertama adalah Hashim. Kemudian yang kedua Al-Muttalib.
kemudian yang ketiga Abdul Syams, dan yang terakhir Naufal. Wa Rasuluna sallallahu alaihi wasallam yarji'u nasabahu ila Hashim, dan beliau nasabnya itu ya kembali kepada kembali kepada Hashim. Wa Hashim itu siapa namanya? Hashim ismuhu Amr. Asalnya Hashim ini aslinya namanya adalah Amr. Amr bin siapa? Amr bin Abdi Manaf tadi ya, karena kita menceritakan anaknya siapa? Abdu Manaf ya. Abdu Manaf, anaknya 4, diantaranya adalah Hashim. Hashim ini nama aslinya adalah Amr ya. Wa luqiba bi Hashim, mengapa dia dijuluki dengan sebutan Hashim? Li'annahu kana yahshimul khubza, karena dahulu beliau itu melakukan hashim terhadap al-khubus. Artinya apa? Yukasiruhu wa yaqta'uhu wa yuqaddimu lil hujjat. Karena beliau itu suka memotong-motong, mencincang-cincang, menghancurkan khubus, kemudian diberikan kepada jamaah haji ya, sehingga disebut dengan Hashim, yang suka mencincang, memotong-motong, menghancurkan roti kemudian diberikan untuk orang yang berhaji. Wa huwa awwalu man at'ama ats-tsarida lil hujjaj, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali memberi makanan tsarid kepada para jamaah haji ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keutamaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lainnya itu seperti makanan as-sarid dibanding dengan makanan-makanan yang lainnya. Menunjukkan sarid ini adalah makanan yang istimewa di tengah bangsa Arab. Apa itu sarid ya? Wasarid wal khubzu ma'al lahm, dan sarid ini adalah khubus yang dicampur dengan daging ya. Ya kalau sekarang banyak khubus dicampur dengan daging ya. Hatta ada matam juga namanya matam as-sarid ya di sini ya. As-sarid ini makanan orang dahulu ya. Wa huwa kadzalika awwalu man sanna rihlataini li Quraisy, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali mencontohkan atau melakukan sunnah rihlah, dua rihlah untuk orang-orang Quraisy ya. Rihlatas syita wa rihlatas shaif ya, yaitu perjalanan pada musim dingin dan pada musim panas. Pada musim panas kemana? Pada musim panas ke Syam ya, pada musim dingin ke Yaman, dan itu dilakukan untuk perniagaan. Yang pertama kali melakukan siapa tadi? Hashim, yang nama aslinya adalah Amr. Qala syair, seorang penyair berkata, Amrul ladzi hashama ats-tsarida liqaumihi wa rijalu Makkah musnituna ijafu sunnat ilaihi rihlatani kilahuma safarus syita'i wa rihlatul asyafi. Ya, Amr ini yang pertama kali memotong-motong tsarid untuk kaumnya ya, pada saat orang-orang pada saat itu kelaparan, membutuhkan ya. Kemudian juga beliau yang melakukan sunnah dua rihlah itu ya, yaitu pada saat musim panas, musim dingin dan musim panas ya. Abdul Manaf punya 4 anak, diantaranya Hashim. Nah kemudian wa auladu Hashim, adapun anak-anak Hashim ini ada Abdul Muttalib. Tadi ingat coba, di antara anaknya Abdul Manaf tadi namanya siapa? Ada yang namanya Al-Muttalib. Nah ini karena erat kaitannya dengan Abdul Muttalib. Sementara Abdul Muttalib ini anaknya siapa? Hashim. Berarti kedudukan Muttalib bagi Abdul Muttalib siapanya ini? Pamannya. Nyambung ya? Perlu diulangi. Abdul Manaf punya anak namanya, diantaranya Muttalib, diantaranya Hashim. Yang kita bahas sekarang anaknya Hashim, diantaranya Abdul Muttalib. Ya, pada Abdul Muttalib tadi termasuk saudara dari Hashim. Ya, berarti Abdul Muttalib ini nanti erat kaitannya dengan Muttalib ini. Ya, nanti akan disampaikan kisahnya. Ada namanya Abdul Muttalib wa Asad wa Amr wa Nadlah. Wa tazawwaja Hashim min Bani Najjar min ahli Madinah. Nah, kemudian Hashim ini menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar dari kota Madinah. Wa Abdul Muttalib laqabun kadzalik. Nah, Abdul Muttalib ini juga julukan ya, bukan nama asli ya. Wasmuhu, namanya adalah Syaibatul Hamdi ya, namanya Syaibah. Nama dari Abdul Muttalib ini adalah Syaibah ya, Syaibatul Hamd. Wa innama luqiba bi Abdul Muttalib li'annahu kana inda akhwalihi Bani Najjar fil Madinah.
Ya, mengapa dijuluki sebagai Abdul Muttalib? Apa Abdul Muttalib? Budaknya dari Muttalib. Padahal Muttalib tadi siapanya? Pamannya. Ya, karena dahulu dia bersama akhwalnya, para khalnya, saudara-saudara, paman-paman dari pihak ibu dari Bani Najjar, ya, di Madinah. Lamma tuwfiya waliduhu, tatkala orang tuanya meninggal dunia. Siapa orang tuanya tadi? Hashim, ya. Fadhahaba al-Muttalib akhu Hashim ilal Madinah. Nah, al-Muttalib ini tadi saudaranya Hashim yang merupakan paman dari Syaibatul Hamdi, dia pergi ke kota Madinah, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Wa ata bibni akhihi liyakuna inda amamihi. Dari Madinah dibawa ke kota Makkah. Di Madinah tadi kan ada akhwal, paman-paman dari pihak ibu. Adapun di Mekah ada paman-paman dari pihak bapak, ya, dari pihak bapak. Siapa yang bawa? Muttalib, ya. Kemudian yang dibawa siapa tadi? Syaibatul Hamdi. Nah, falamma dakhala bihi Makkah dhanna ahlu Makkah annahu abdun isyarahul Muttalib. Ketika masuk ke kota Makkah, orang-orang mengira bahwa saya ini adalah budak, ya. Syaibatul Hamdi ini dikira budak, budaknya milik Muttalib yang dibeli oleh Muttalib. Makanya orang-orang mengatakan Abdul Muttalib. Paham ya? Ini Abdul Muttalib yang memiliki kedudukan tinggi di dalam kabilah Quraisy pada saat itu, ya. Nah, faqalu, ya, akhirnya mereka mengatakan hadza Abdul Muttalib, ini budaknya budaknya Muttalib, ya. Faqala lahumul Muttalib, kemudian Al-Muttalib mengatakan kepada mereka, lah, bukan, innama huwa ibnu akhi Hashim, dia itu anak saudaraku, anaknya si Hashim. Fa ghalaba alaihi dzalikal laqab, akhirnya menjadi terkenal, ya, lebih terkenal dengan julukan tersebut. Wa sara la yusamma illa bi Abdul Muttalib, sehingga tidak disebut namanya kecuali dengan sebutan Abdul Muttalib, ya. Paham ya? Nah, ini tayyib. Secara asal kita memberi nama anak dengan disandarkan kata abdun, disandarkan pada selain Allah, boleh tidak? Tidak boleh. Abdudoni. Tidak boleh, ya? Saya pernah tanya pada anak kecil pada saat itu, siapa namanya? Abdul Syafi'i, ya, Abdul Syafi'i. Tidak boleh, ya. Kata abdun itu disyaratkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu bagaimana dengan Muttalib ini? Ini Nabi belum lahir loh, ya. Nabi belum lahir. Nah, kemudian setelah Nabi lahir bagaimana sikap beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau jadi nabi dan sebagainya, bagaimana sikap beliau terhadap pernamaan ini? Beliau pernah mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Kebiasaan orang Arab itu biasa menyandarkan bapak itu tidak ke bapaknya langsung tapi ke kakeknya. Ahmad bin Hambal, Hambal itu bukan nama bapaknya tapi nama kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab sebenarnya bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Sulaiman, ya, baru bin Abdul Wahhab mungkin, ya. Jadi kebiasaan dari mereka, terkadang ada orang-orang yang kakeknya lebih terkenal daripada ayahnya yang kemudian disandarkan kepada kakeknya, ya. Nah, Rasul mengatakan, aku adalah putranya Abdul Muttalib, aku nabi tiada dusta, ya. Bagaimana? Boleh tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, ya. Nabi tidak mengingkari hal tersebut, dan secara realita itu bukan artinya penghambaan seperti Abdullah hambanya Allah, tidak, tapi menunjukkan kepada budak, ya. Dan yang terbaik tentu saja hal-hal berkaitan dengan masalah ini adalah disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Nah, jadi namanya kemudian terkenalnya dengan Abdul Muttalib, ya. Nah, kita akan membahas seputar Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib jadun Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat fi zamani hadithatani lam yaghfalhuma tarikh. Abdul Muttalib ini kakek Nabi SAW, terjadi pada zaman beliau dua kejadian besar yang tidak dilupakan oleh sejarah. Al-haditsatul ula, yang pertama adalah hafru Zamzam, seputar air Zamzam, ya, sumur air Zamzam,
penemuan air Zam-Zam. Khalilur Rahman ini berkaitan zamannya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam kana qad tazawwaja Sarah. Nabi dahulu menikahi seorang wanita namanya Sarah. Walakinnahu lam yurzaq minhuma walad. Ya, tapi minha walad, tapi beliau tidak mendapatkan rezeki seorang anak dari Sarah. Fa ahdat Sarah jariyatan laha ismuha Hajar. Kemudian Sarah ini memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim yang akhirnya dinikahi, namanya siapa? Hajar. Ya, Hajar. Indonesia biasa mengatakan siti-siti dari kata sayyidati, tuan putri. Ya, tuan putri Hajar. Sarah dan Hajar. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Sarah dan ada Hajar. Tahu kisahnya bagaimana Sarah memiliki Hajar? Ya. Ya, benar. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam melewati suatu daerah dan di sana ada seorang raja penguasa yang angkuh, ya, tidaklah melihat perempuan cantik kecuali diambil, ya. Sementara kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu melihat bahwasanya Sarah ini ya wanita yang cantik. Yang kemudian kalau seandainya tahu Nabi Ibrahim adalah suaminya, pasti akan dibunuh dan diambil. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, saya adalah saudarimu, ya, katakan nanti jangan suami tapi katakan apa, saudari, dan ini adalah saudara, ya, karena pada saat itu tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali kita berdua pada saat itu, ya. Jadi saudara seiman, saudara seakidah, saudara seagama. Dosa tidak tidak, ya, tidak mengapa. Hada akhi, ya, ini adalah saudaraku. Hada ukhti, ini adalah saudariku, saudari fil Islam, ya. Nah, kemudian akhirnya ketika dipanggil, disampaikan seperti itu, ternyata raja itu ingin mendekati Sarah, ya. Ketika ingin mendekat, Sarah berdoa pada Allah, memohon. Akhirnya raja itu ternyata seperti dililit, terikat tangan kakinya, tidak bisa mendekati. Akhirnya dia mohon, Sarah mohonlah kepada Allah untuk melepaskan ikatanku. Akhirnya memohon pada Allah, akhirnya lepas lagi. Sampai kedua kali mau mendekati, Sarah berdoa kedua kalinya, ya. Kemudian lebih kencang lagi, ya, seperti terikat tidak bisa apa-apa, lebih kencang lagi. Sampai ketiga kali, ya, sampai ketiga kali lebih kencang lagi. Sudah akhirnya berjanji tidak akan mendekat ke Sarah lagi. Dan kemudian dia mengatakan kepada bala tentaranya, kalian memberikan saya setan bukan manusia ini, ya. Akhirnya dilepas dan diberi hadiah, yaitu siapa? Hajar alaihissalam. Nah, itu ceritanya, ya. Ya, kemudian baru di sini Hajar, ya, si Sarah tidak mendapatkan anak dari Nabi Ibrahim, ya, atau Nabi Ibrahim tidak mendapatkan anak dari Sarah. Kemudian Sarah memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, alaihimussalatu wassalam. Nah, dari Hajar ini fawaladat lahu Ismail, ya, akhirnya Hajar melahirkan Nabi Ismail, ya. Anaknya Nabi Ibrahim ada berapa yang menjadi Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ya. Tsumma waqa'atil ghairah fi qalbi Sarah, ya. Demikian pula ini kisah tentang percintaan di antara wanita. Kemudian hal tersebut ternyata membuat Sarah cemburu, ya. Wa talabat min Ibrahim an yub'idaha anha. Akhirnya meminta kepada Nabi Ibrahim agar menjauhkan Hajar darinya. Fantalaqa bi Ismail wa ummi Ismail wa ma'ahum syunnah fiha syannah fiha ma ila Makkah al-Mukarramah wa tarakahuma hunak. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi dengan Nabi Ismail dengan uminya ke Mekah dengan membawa bekal air dan akhirnya tinggal di Mekah. Mekah yang belum ada orang pada saat itu. Mekah yang antum tahu jalannya tidak semulus sekarang. Mekah yang semuanya adalah pegunungan, ya. Mekah yang pada saat itu belum ada Masjidil Haram, ya, tapi sudah ada tempat di sana yang untuk sholat atau tempat bakal yang akan dibuat Ka'bah al-Musyarrafah. Fataba'athu ummu Ismail hatta lama balaghu kida nadathu min waraihi, ya, diikuti oleh Nabi Ibrahim, ya, ditinggalkan tadi oleh Nabi Ibrahim, ya, ditinggalkan. Kemudian oleh Hajar dikejar Nabi Ibrahim dari antum tahu sekitar kurang lebih Ka'bah, dikejar sampai Kida. Kida itu sekitar kuburan Ma'lat kurang lebih,
ya kurang lebih setengah kilo mungkin ya, kurang lebihnya ya, dikejar sampai sana ya, di belakangnya, dan bertanya, ya Ibrahim, ila man tatrukuna, wahai Nabi Ibrahim, dengan siapa engkau meninggalkan kami di sini ya, kepada siapa lagi engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim menjawab, ilallah, ya saya titipkan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di riwayat yang lainnya ditanya, wahai Ibrahim, siapa yang memerintahkanmu? Apakah Allah yang memerintahkanmu? Iya ya, Nabi Ibrahim menjawab iya. Kemudian Hajar menjawab atau berkata, falan yudhi'ana idzan, kalau memang itu perintah dari Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan menelantarkan kami ya. Makanya di sini disampaikan ya, Hajar menjawab, raditu billah, kalau memang seperti itu perintah dari Allah, maka aku ridha dengan keputusan tersebut ya, aku ridha dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdua, tidak ada siapa-siapa, dengan bekal air secukupnya ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi. Kapan kembalinya? Setelah dewasa ya, setelah dewasa ya. Jadi setelah beberapa saat setelah itu ya. Farajat wa dhalat fi Makkah ma waladiha Ismail hatta faniyal ma. Terus di Mekah yang kemudian bersama Nabi Ismail sampai airnya habis ya. Qalat law dhahabtu fanadartu li la'alli uhisu ahadan ya, aku akan cari-cari, mungkin ada orang yang aku bisa temui ya. Qala fa dhahabtu fa sa'idtu safa fa nadartu wa nadartu hal tuhisu ahadan falam tuhis ahada ya. Jadi dia kemudian pergi ke Bukit Safa ya, dia lihat-lihat orang, apakah ada orang? Ternyata tidak ada seorang pun ya. Falamma balaghatil wadi sa'at atatil marwah ya, dari Safa dia turun ya, kemudian ketika sampai di lembah berlari-lari kecil ya. Kemudian di sini ada istilah apa? Ya ramel ketika sa'i ya. Kemudian sampai Bukit Marwah. Fa fa'ala dzalika ashwatan, sampai dilakukan berkali-kali. Tsumma qalat, kemudian dia berkata, law dhahabtu fa nadartu ma fa'ala ta'ni as-sabi fa dhahabtu fa nadartu fa idza huwa ala halihi ka'annahu yanshagulil maut ya. Dia pergi sambil ingin melihat Nabi Ismail bagaimana keadaannya, sambil mencari-cari orang juga kalau ada. Dia lihat Nabi Ismail ini yang pada saat itu masih bayi ya, sampai-sampai bernapas seperti akan meninggal dunia ya. Falam taqarraha nafsuha ya, tidak merasa tenang tentu saja jiwa dari Hajar alaihissalam. Faqalat law dhahabtu fa nadartu la'alli uhisu ahadan fa dhahabtu fa sa'idtu safa fa nadartu wa nadartu falam tuhisu ahadan hatta atammat sab'an ya. Kemudian dia pun melakukan hal yang sama, coba aku lihat, naik lagi ke Safa, mungkin ada orang ya, sampai kemudian dia lakukan berkali-kali sebanyak tujuh kali ya. Kemudian beliau mengatakan alaihissalam, tsumma dhahabtu fa nadartu ma fa'al fa idza hiya bi sautin ya. Kemudian akhirnya pergi lagi, mencari lagi, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail ya, yang kemudian ternyata dia mendengar ya suara. Faqalat aghith in kana indaka khair, tolong beri pertolongan, beri bantuan kalau memang kamu memiliki kebaikan. Fa idza Jibril ya, ternyata yang datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Faqala bi aqibihi hakadha wa ghamasa aqibahu alal ard ya, yang kemudian malaikat Jibril ini mengisyaratkan agar untuk untuk menjejak-jejakkan kakinya ya di tanah ya. Ternyata ketika dijejak-jejakkan kakinya di tanah, ternyata tampaklah air apa itu? Air Zamzam. Faduhishat Ismail faja'ala tahfir, ketika melihat heran, kaget ya. Akhirnya kemudian dibuka-buka lagi ya. Ternyata kemudian benar-benar ada sumber air. Qala Abul Qasim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tarakathu kanal ma' dhahira." Ya. Seandainya airnya dibiarkan saja, maka akan tampak ya. Perlu dipelajari ini apa maksud dari beliau. Ya, seandainya dibiarkan saja maka air tersebut akan tampak. Faja'ala tashrab minal ma' wa yadurru labanuha ala sabiha ya.
Akhirnya Hajar pun minum dari air tersebut, ya, kemudian air susunya pun semakin banyak, yang kemudian akhirnya diberikan kepada Nabi Ismail, ya. Akhirnya Nabi Ismail bisa disusui oleh Hajar. Selesai, sampai sini selesai. Kemudian famarra nasun min qabilati Jurhum bi batnil wadi. Kemudian sebagian orang dari kabilah Jurhum, ya, itu lewat di apa namanya, di wadi, di lembah. Dan Jurhum ini adalah termasuk dari kabilah bangsa Arab, ya. Jadi ada bangsa Arab yang pada saat itu di zaman Rasulullah SAW sudah apa namanya, ya, sudah punah. Ad dan Thamud itu termasuk di antaranya. Ya, nah, Jurhum di zaman Nabi Ismail, ya, ini mereka adalah dari bangsa Arab, ya. Makanya Nabi Ismail ini belajar Arab dari siapa? Dari Jurhum ini. Fa idzahum bi tayrin ka'annahum ankaru dzaka wa qalu. Ya, ketika sampai di lembah, ya, di Makkah Al-Mukarramah, lihat ke atas itu ada burung. Ada burung apa? Berputar-putar. Ya, jadi terbang berputar-putar. Kalau burung berputar-putar itu tanda apa? Ada sumber air, ya. Wa qalu, mereka mengatakan mayakunu tayr illa alama, tidak mungkin ada burung kecuali di bawahnya ada air, ya. Fa ba'athu rasulahum, akhirnya diutuslah utusan, fa nadhara fa idzahum bil ma, kemudian ternyata dilihat benar di situ ada sumber air. Fa atau ilaiha fa qalu, akhirnya datang, ya, ternyata di situ ada Hajar. Mereka berkata, ya Umma Ismail, ata'dzanina lana an nakuna ma'aka wa naskan ma'ak, apakah engkau mengizinkan kami bersamamu dan tinggal bersamamu, ya. Diizinkan, ya, diizinkan. Walamma balagha Ismail mablagha rijal tazawwaja imra'atan minhum. Ya, ketika akhirnya Nabi Ismail kemudian sudah balik, ya, menjadi laki-laki yang kuat, dewasa, akhirnya beliau menikahi seorang dari mereka. Ya, beliau belajar bahasa Arab dari mereka dan beliau apa namanya menikahi seorang wanita dari mereka. Tsumma inna Ibrahim qala li Sarah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim di satu sisi yang lainnya berbicara kepada Sarah, ini mutali'un tarikati, sesungguhnya aku akan melihat keluargaku. Siapa yang dimaksud keluarga di sini? Ya, Hajar dan putranya. Faja'a fasallam, ya, akhirnya kemudian pergi, ya, setelah bertemu kemudian mengucapkan salam. Faqala aina Ismail, ya, di manakah Ismail? Ya, yang ditanya ini istrinya. Faqalat imratuhu, ya, kemudian istri yang menjawab, dhahaba yasid, dia pergi mencari, berburu, ya, mencari rezeki, mencari makan. Qala, katakan padanya, quli lahu idza jaa ghayr atabata babik, ya, katakan padanya seandainya dia datang, gantilah apa namanya, atabah itu kita artikan apa, ya? Atabah itu apa sih? Tangga, ya, tangga rumahmu atau apa? Jadi ini ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, mana Ismail? Dia sedang pergi mencari rezeki, berburu. Ya, ditanya bagaimana keadaanmu? Kami dalam keadaan kesulitan, kami dalam keadaan kesempitan. Ya, iya, kurang bersyukur. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada Ismail dan katakan padanya, tolong diganti tangga pintu rumahmu, ya, atau apa kalau tidak salah, atabat, ya. Falamma jaa akhbarathu. Nah, ketika Nabi Ismail datang, ini Nabi Ibrahim sudah pergi, ya. Kemudian ketika datang, istrinya berkata kepadanya, ya, menyampaikan hal tersebut. Kemudian akhirnya Nabi Ismail mengatakan yang dimaksud itu adalah anti dzaka fadhhabi ila ahlik. Yang dimaksud untuk merubah apa tadi, tangga rumahmu atau apa tadi, ya, itu maksudnya adalah anti, ya, diperintahkan untuk mentalak, ya. Akhirnya pergilah, kembalilah engkau ke keluargamu, ya. Akhirnya diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan wanita yang lain dari mereka. Qala thumma innahu badal Ibrahim an yazurahum ba'da an tazawwaja Ismail. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim pun ingin mengunjungi mereka untuk kesekian kalinya. Faja'a
Faqala aina Ismail, kemudian datang dan bertanya kepada istrinya, di manakah Nabi Ismail, di manakah Ismail, ya. Faqalat imra'atuhu, istrinya menjawab, dhahaba yasid, dia pergi untuk berburu, ya. Faqalat ala tanzil fatatam batashrab, ya. Kemudian istrinya ini berkata, tidakkah engkau singgah, makan dulu, minum dulu, ya. Kemudian juga ditanya, bagaimana keadaanmu, ya, keadaan kita dalam keadaan yang baik, lapang, ya. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wa ma ta'amukum wa syarabukum, apa makan dan minum kalian? Qala, dia menjawab, ta'amunal lahmu wa syarabunal ma, ya. Makanan kami adalah daging dan minuman kami adalah air, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim, ya Allah berkahilah makanan dan minuman mereka. Faqala Abul Qasim, kemudian Nabi SAW bersabda, barakah bid'awati Ibrahim, ya. Keberkahan yang ada itu karena sebab doa Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Summa innahu badal Ibrahim an yazurahum marrah rabi'ah, ya. Kemudian Ibrahim ingin mengunjungi mereka untuk keempat kalinya, ketiga atau keempat. Kalau di catatan kaki memang disampaikan bahwa yang pertama itu adalah jadi ini yang disampaikan kan setelah dewasa. Jadi termasuk pada saat kecil juga itu Nabi Ibrahim datang juga mengunjungi. Disitulah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, ya. Jadi totalnya ada 4. Faja'a fawaqafa Ismail min wara'i Zamzam yuslih nablan lahu, ya. Dan pada saat datang itu bertepatan dengan keberadaan Nabi Ismail yang berada di belakang sumur Zamzam yang sedang membenarkan panah atau tombaknya, ya, sedang membenahi. Faqala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Ismail, inna rabbaka amarani an abni lahu baitan, wahai Ismail, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkan aku untuk membuat rumah untuknya, ya. Apa itu? Ka'bah. Qala ati rabbaka, wahai ayahanda, taatilah Rabbmu, ya, taatilah Allah. Qala Ibrahim kemudian berkata, innahu qad amarani an tu'inani alaihi, sesungguhnya dia memerintahkanku untuk agar engkau membantuku, ya. Qala idzan af'al atau kama qala, kalau demikian, jika demikian maka aku lakukan, ya, akan aku lakukan. Faqama faja'ala Ibrahim yabni wa Ismail yunawiul hijarah, ya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, dan Nabi Ismail ini membantu mengambilkan batunya, ya, satu persatu. Wa yaqulani, dan keduanya memohon berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan ini dari kami, innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Ini doa agar amalan diterima. Allahumma taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Hatta irtafa'al bina wa dha'afa Ibrahim an naqlil hijarah, ya, sampai tinggi, ya, bangunannya tinggi, dan Nabi Ibrahim tidak mampu lagi untuk mengangkat batunya. Faqama ala hajaril maqam, ya, faja'alahu yunawiluhul hijarah, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim berdiri di atas maqam. Apa itu maqam? Maqam Ibrahim. Apa itu maqam? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tulisannya MAQAM, dibaca makam. Mungkin sebagian orang meyakini itu adalah makamnya Nabi Ibrahim. Ini kekeliruan yang nyata, ya. Semoga tidak ada yang memahami demikian, meskipun sepertinya ada, ya. Dan keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tsumma marati sinun tilwas sinin hatta khafiyat ma'alimu Zamzam. Kemudian berlalu, ya, tahun demi tahun sampai tanda-tanda sumur Zamzam itu hilang, ya. Jadi hilang lagi, sumur Zamzam hilang lagi. Wa qad dzukira, dalam sebuah riwayat disebutkan, anna Abdul Muttalib kana na'iman yauman ma, ya, bahwasanya Abdul Muttalib pernah suatu ketika sedang tidur, fara'a fil manam annahu yu'maru bihafri Zamzam, ya. Jadi ada cerita, memang kisah ini, ya, masyhur, Allahu a'lam kesahihannya, dan di sini beliau menyebutkan dengan kata-kata dzukira, itu maksudnya bentuk mabni lil majhul. Biasanya ulama hadis ketika menyebutkan riwayat ada indikasi lemah atau bahkan lemah itu dengan menyebutkan qila ruwiya, ya, sighatu tamrid namanya dalam ilmu hadis, ya, diriwayatkan, disebutkan, dikatakan, konon katanya, ya.
Nah, ini disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib pernah suatu ketika sedang tidur, fara'a fil manam annahu yu'maru bihafri Zamzam. Ya, kemudian dalam tidurnya dia mimpi diperintahkan untuk mengeruk Zamzam. Wadula ala makan fil naum. Sampai dalam tidur itu ditunjukkan tempatnya di ini ya. Faqama ilal makani alladhi umira fil manam bihafrihi. Akhirnya kemudian dia bangkit, datangi tempat yang dia diperintahkan dalam tidurnya itu, fahafarahu. Akhirnya digalilah tempat tersebut, wa wajadal ma, yang kemudian ternyata benar-benar ada air. Tsumma aqama ba'da dzalika siqayatal hajj. Ya, kemudian dari situ akhirnya Abdul Muttalib, ya, kemudian kabilah-kabilah yang ada di Mekah pada saat itu, ya, menggunakan air Zamzam untuk diberikan air minum kepada jamaah haji, ya, sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Nah, ini kisah yang pertama berkaitan dengan masalah apa tadi? Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Kisah tentang mimpinya Abdul Muttalib di dalam kitab-kitab yang lainnya disebutkan agak panjang, ya. Tapi intinya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini. Dia dalam mimpi diperlihatkan sampai berkali-kali bahkan, ya. Sampai berkali-kali bahkan akhirnya setelah benar berkali-kali dilihat, ya, akhirnya dilakukan, ternyata benar di situ ditemukan apa? Zamzam, ya. Benar-benar ditemukan air Zamzam, sumur Zamzam. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang kedua adalah maju Abraha al-Habasyi, kedatangan Raja Abraha al-Habasyi. Dari mana? Dia asalnya dari Ethiopia, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa qissatu Abraha kama dzakaraha ahlul ilmi hiya, kisahnya masyhur, ya. Antum baca surat tafsir dari surat Al-Fil akan dapatkan di situ. Ya, bahwasanya dia bana Abraha al-Habasyi kanisah 'azimah bi San'a. Jadi Abraha al-Habasyi ini dia membuat kanisah, gereja yang besar di San'a. Di mana? Di Yaman. Ya, lam yura fi zamaniha mithluha, bahkan tidak ada yang sebesar itu pada saat itu. Wa kataba ila Najasyi, lalu dia menuliskan surat kepada Najasyi, ya, mengatakan ini qad banaitu laka kanisah lam yubna mithluha limalakin qablaka walastu bimuntahin hatta asrifa ilaiha hajjal arab. Ya, aku telah membangun untukmu sebuah gereja yang begitu besar yang tidak pernah dibangun oleh raja sebelummu, ya, dan aku tidak selesai di situ saja. Aku akan berusaha memalingkan orang-orang Arab agar hajinya pergi ke sini. Ya, jadi dia melihat orang-orang Arab itu kan hajinya di Mekkah, di Ka'bah, ya, di Ka'bah atau di Hijaz. Ya, kemudian akhirnya dia membuat tandingan agar orang-orang Arab itu berhajinya ke tempat tersebut, ya. Falamma tahaddatsa al-Arab bi kitabi Abraha ila Najasyi ghadiba rajulun min Kinanah. Ya, ketika bangsa Arab pada saat itu membaca surat Abraha kepada Najasyi, tersebar kabarnya, akhirnya terdengar oleh seorang dari Kinanah. Mendengar hal itu marah, dia tidak suka. Ya, padahal mereka dahulu orang-orang Arab itu masih bercampur baur dengan kesyirikan, tapi ketika mendengar hal ini mereka marah. Fa kharaja hatta dakhala al-kanisah fi waqtin lam yarahu ahadun fihi, masuk ke gereja itu ketika orang tidak ada yang melihatnya, ya. Faja'a wa ahdatsa fil kanisah, akhirnya dia buang kotoran di situ, ya, buang kotoran di situ, ya. Boleh tidak mengingkari kemungkaran yang bisa mendatangkan kemungkaran yang sama atau yang lebih besar? Tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Falamma ukhbira Abraha bidzalika qala man sana'a hadza. Ya, kemudian akhirnya sampai kabar ke Abraha dan dia bertanya siapa yang melakukan itu. Faqila lahu, dijawab sana'ahu rajulun min ahli hadzal bait alladhi tahujjuhul arab bi Makkah. Ya, hal yang melakukan adalah seorang dari mereka orang Arab yang kalau hajinya ke Mekah sana, ya. Lama sami biqaulihi innaka turidu an tasrifa hajjal arab ila baitika hadza. Ya, dia marah ketika mendengar engkau ingin memalingkan hajinya orang-orang Arab ke sini, ke San'a ini, ya. Fa ghadiba ghadaban syadidan, akhirnya dia murka, sangat marah dan berkata la ahdimannal Ka'bah, sungguh benar-benar aku akan menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, ini
Wa huna la budda min at-tanbih ala nuqtah muhimmah. Makanya beliau kemudian memberikan komentar. Ada poin penting di sini. Wa hiya annahu la syakka an hadzal rajul sami'a bi munkar. Laki-laki itu mendengar suatu kemungkaran, ya. Wa huwa an Abraha arada an yasrif hajjal Arab min Makkah ila hadil kanisah. Abraha ingin memalingkan haji dari orang Arab dari Mekah ke gereja tersebut. Fa ghadiba li ajli hadzal amr. Ya, akhirnya dia marah, tidak suka dengan hal tersebut. Fa ankara dzalikal munkar bi an lattakhal kanisah bil udhrah. Ya, kemudian tapi dia marah dan mengingkari dengan cara mengotorinya, gereja tersebut dikotori dengan kotoran manusia. Wa hadza fi muqabilihi aujada inda Abraha ghadaban syadida. Pengingkaran tersebut menjadikan Abraha marah besar. Fa'azama ba'da dzalika ala hadmil Ka'bah. Akhirnya kemudian dia berazam, tekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah. Wa qad nassa ahlul ilmi ala annahu la yajuzu inkarul munkar bi iqa'il munkar a'dham minhu. Para ulama telah menjelaskan tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran dengan cara yang dapat menimbulkan kemungkaran yang lain yang lebih besar lagi. Bal la budda an yakuna inkarul munkar bihaitsu alla yaqa ba'da dzalika aw ala ithrihi munkar a'dham minhu. Tapi mengingkari kemungkaran adalah dengan cara yang tidak mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lebih besar lagi. Jadi masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, khususnya nahi mungkar itu bukan perkara yang mudah, butuh dipelajari, ya. Sebagian orang ketika serampangan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka ketika bisa mendatangkan kemungkaran yang sama atau kemungkaran yang lainnya, ya ini kekeliruan. Ya, ini termasuk kekeliruan. Termasuk di sini juga, ya, marah boleh, marah tidak mengapa, tidak suka boleh, tapi hati-hati dalam bertindak, ya, ketika sampai menimbulkan kemungkaran yang lainnya, malah ini membahayakan orang banyak, ya, yang melakukan satu yang akibatnya ditanggung oleh orang banyak, ya. Akhirnya ghadiba Abraha li hadzal fi'l. Abraha marah besar. Wa halafa la yasiranna ilal baiti hatta yahdimahu. Dia berjanji benar-benar untuk jalan ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tsumma amara al-habasyah fatahayyat wa tajahhazat. Akhirnya memerintahkan orang-orang Habasyah, ya, para bala tentaranya untuk bersiap-siap. Akhirnya mereka bersiap-siap. Wa sara bisittina alfan. Tidak tanggung-tanggung datang dengan membawa 60.000 pasukan. Wa akhraja ma'ahul fiyalah. Yang kemudian bersama mereka ada 1 ekor gajah yang begitu besar. Wal Arab la ta'riful fiyalah fi dzalikal waqti, ya. Sementara bangsa Arab tidak tahu gajah. Di sini tidak ada gajah. Adanya apa? Unta. Antum kalau ke Indonesia yang dilihat komodo, kadal. Kalau ke sini yang dilihat dob. Enggak ada komodo, enggak ada biawak, ya. Adanya dob. Kalau di Indonesia kambing, sapi dan semacamnya. Di sini unta dan unta. Ya, kambing juga ada sih. Ya. Unta tidak ada di Indonesia. Seandainya antum mau melihat unta, pergi ke Ragunan contohnya. Ya, kita dulu paling seperti itu. Ada sebagian dulu teman-teman kita waktu semester berapa ya, 7 di Lipia bersama-sama ke Ragunan. Kemudian ada seorang dari kita pengen merasakan kencingnya unta. Ya, akhirnya minta tolong air kencingnya. Dan katanya emang ya berbeda karena mungkin makanannya dan sebagainya berbeda, ya. Ada yang pernah minum air kencing unta sudah? Ya, sebagian ada yang muntah-muntah dulu siapa? Ya. Alhamdulillah saya tidak muntah pada saat itu. Ladit marrah. Mau diulangi lagi? Ayo kapan-kapan kita ke second industri lagi. Musim dingin telah dekat. Liburan telah lewat tapi ya. Nah, taib. Kemudian jadi bangsa Arab tidak tahu gajah. Wa yudhkar anna ra'isal fi'il yusammunahu mahmudan, ya, dikatakan bahwa dari unta-unta yang ada itu al-fiyalah, ya, yang awalnya, kemudian ada 1 unta yang besar. Kok unta terus ini? Tanda sudah ngantuk ini. Pasukan gajah itu ada 1 gajah yang besar namanya Mahmud. Kalau kita pelajari mamut, ya. Padahal aslinya namanya Mahmud.
Kalau mamut itu katanya gajah purbakala, zaman purba ya. Ini yang benar, ini ada riwayatnya, ini Mahmud ya. Fakana mimman ya, kemudian falamma tajahaza wa sara sami'al arab bidzalika, ketika siap-siap bangsa Arab mendengar hal itu, fa'adhamuhu wa fadha'u bihi ya. Oh, itu perkara besar itu. Wah, ini perkara yang tidak baik, benar-benar tidak baik, ini keburukan, mau menghancurkan Ka'bah. Wa ra'u anna qitalahu haqqun 'alaihim, akhirnya mereka melihat bahwasanya ya memerangi, melawan itu adalah hak bagi mereka. Wahum ya, wajib bagi mereka. Wahum wa in kanu ala syirki lakinnahum kanu ya'adzimuna baitallahi tabaraka wa ta'ala. Meskipun mereka di atas kesyirikan di satu sisi, namun mereka juga mengagungkan rumah Allah. Fa kana mimman qabala rajulun min ahli al-Yaman, dan di antara yang menghadapi pada saat itu ada seorang dari negeri Yaman namanya Dzunafar. Fada'a qaumahu wa man ajabahu minal Arab ila harbi Abraha. Ya, Dzunafar ini mengajak teman-temannya dari bangsa Arab untuk memerangi Abraha. Walakin Abraha hazama Dzunafar wa ashabahu wa asarahu ma'ahu. Ya, 60 ribu lawan berapa orang ya. Akhirnya dikalahkan lah. Ya, akhirnya ditawan lagi Dzunafar ini. Tsumma marra bi Taif. Akhirnya sampai ke Taif ya. Fa kharaja ilaihi Mas'ud ibnu Mu'attab Ats-Tsaqafi, faqala lahu ayyuhal malik innama nahnu abiduk. Nah, ini ternyata Mas'ud Ats-Tsaqafi ini dia tunduk kepada Abraha. Dia mengatakan, wahai raja, kami ini adalah budak-budak engkau ya. Sami'una laka, kami mendengar ucapanmu. Muti'una laisa indana laka khilaf ya, kami taat padamu, kami tidak ingin menyelisihimu ya. Walaisa baituna hadzal ladzi turid, yang kau inginkan bukan rumah kami. Innama turidul bait alladzi bi Makkah, yang kau inginkan adalah rumah di Mekkah. Wa nahnu nab'atsu ma'aka man yadulluka alaih ya. Ini ada masalah, dia pengen rumahnya tidak dihancurkan, negerinya tidak dihancurkan, kampungnya tidak dihancurkan, akhirnya menyiapkan orang yang menjadi guide pada saat itu ya, untuk menuju ke Makkah. Fa ba'atsu ma'ahu rajulan yuqalu lahu Abu Rughal ya. Akhirnya kemudian diutuslah seorang namanya Abu Rughal liyadulla ala tariq, untuk menunjukkan jalan. Fa kharaja Abraha wa ma'ahu Abu Rughal hatta nazala bil Mughammas ya. Akhirnya sampai ke daerah Mughammas. Di mana Mughammas? Ya. Ada wadi Mughammas ya. Jadi di sini sudah dekat Makkah dari arah Taif ya. Falamma anzalahu bihi mata Abu Rughal hunak ya. Tatkala sudah singgah di sana, Abu Rughal tewas. Fa ba'da dzalika rajamal Arab qabra Abi Rughal ya. Ya, akhirnya bangsa Arab tidak suka dengan Abu Rughal ini. Kalau lewat kuburannya Abu Rughal ini dilemparilah dengan batu. Karena apa? Karena dia menunjukkan Abraha sampai ke Makkah. Wa dzalika annahum yarawna anhu kana rajulus su'. Karena mereka tahu Abu Rughal ini orang yang tidak baik. Li'annahu kana dalil li Abraha ila hadmi Baitillahil Haram. Yang dia membawa Abraha, mengajak Abraha untuk menghancurkan rumah Allah Al-Haram. Wa fihi yaqul Jarir fi hajwihil Farazdaq wa kana yatahajayani daiman wa bainahuma nufrah. Yaqulu Jarir, seorang penyair namanya Jarir yang suka ejek-ejekan, serang-serangan dengan Al-Farazdaq. Farazdaq ini adalah penyair kafir non muslim ya. Ada persengketaan terus yang kemudian tidak cocok antara satu dengan yang lainnya. Nah, Jarir mengatakan, idza matal Farazdaq farjumuhu karajmikum liqabri Abi Rughali. Kalau Farazdaq sudah tewas, maka rajam dia, kuburnya rajam sebagaimana kalian merajam, melempari kuburnya Abu Rughal ya. Jadi Abu Rughal terkenal tapi dengan keburukan. Falamma nazala Abraha bil Mughammas ba'atha rajulan minal Habasyah yuqalu lahul Aswad ala khailin lahu hatta ata Makkah. Ya, ketika sudah singgah di Mughammas, maka dia mengutus seorang dari Ethiopia ya, seorang utusan dari Ethiopia, dari bangsa Ethiopia namanya Al-Aswad ya, dengan menaiki kuda sampai kemudian tiba di kota Makkah. Fasaqa ilaihi amwalu Tiham min Quraisy wa ghairihim. Ya, akhirnya dia merampas, mengambil harta-harta dari orang Quraisy dan lain sebagainya. Wa asaba fiha mi'atai ba'irin li Abdul Muttalib wa huwa yawma idzin kabiru Quraisy wa sayyiduha.
Dan juga mereka menghasilkan 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib pada saat itu adalah seorang pembesar Quraisy, orang senior dari bangsa Quraisy. Ya, fahammat Quraisyun wa Kinanah wa Hudzail wa man kana bihadzal haram liqitalihi. Akhirnya orang-orang Quraisy, orang-orang Kinanah, suku Hudzail, kabilah Hudzail dan siapa saja yang ada di haram ya ingin memeranginya. Tsumma arafu annahu la taqata lahum liqitali Abraha. Tapi kemudian tahu bahwasanya tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Abraha. Berapa ribu tadi? 60.000. Wa ba'atsa Abraha rajulan yuqalu lahu Hanatah ila Makkah. Akhirnya Abraha mengutus seorang utusan namanya Hanatah ya ke Makkah. Wa qala, dan untuk berkata, sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifihim tsumma qul lahu innal malik yaqulu inni lam ati li harbikum ma inna ma ji'tu li harmi hadzal bait. Ya, akhirnya Hanatah ini diutus ya untuk bertanya kepada pembesar pada saat itu, ya bertanya siapa yang paling mulia di sana, siapa yang pemuka di sana, siapa Abdul Muttalib. Ya, katakan padanya, kami datang bukan untuk memerangi kalian wahai sekalian manusia, kami datang untuk menghancurkan Ka'bah. Fa in lam tu'ridu lana dunahu fala hajata li bi dimaikum fa in huwa lam yurid harbi fa'tini bihi. Ya, jadi maksudnya Abraha ini tidak butuh darah mereka, tidak ingin membunuh mereka secara asalnya. Ya, makanya kalau memang ada suatu hajat, silakan datang ke sini untuk menemui Abraha. Akhirnya faja'a Hanatah wa kallama Quraisyan bima qala Abraha. Akhirnya Hanatah datang dan berbicara kepada Quraisy pesan dari Abraha. Wa kharaja ma'ahu Abdul Muttalib. Ya, kemudian Abdul Muttalib datang, ya, li'annahu sayyidu Quraisy bidzalika zaman, karena beliau sebagai pemimpin Quraisy pada saat itu. Falamma dakhala Abdul Muttalib al Abraha ihtar Abraha madza yaf'alu, ya. Wa dzalika annahu arada an yukrima Abdul Muttalib. Ya, akhirnya Abdul Muttalib datang. Kemudian Abraha ini bingung kira-kira bagaimana cara memuliakan orang ini, karena orang ini adalah orang yang mulia di tengah kaumnya. Ya, dia ingin memuliakan Abdul Muttalib. Dan dia berkata, in ajlastuhu ma'i ala arsy kana fi hadza manqasatun li wa in taraktuhu wa ana 'alal arsy kana dzalika fi dzalika manqasatun lahu. Kalau dia ajak duduk di singgasanaku, ini berarti merendahkan diriku. Kalau dia dibiarkan di bawah, berarti merendahkan orang itu. Padahal Abdul Muttalib adalah pemimpin di tengah kaumnya pada saat itu. Fanazala an arsyihi, artinya dia keluar, turun dari singgasananya, wa jalasa ma' Abdul Muttalib. Akhirnya duduk bersama Abdul Muttalib alal ard, di bawah, ya. Wa awwalu ma kallamahu qala li Abdul Muttalib, yang pertama kali yang dia ucapkan adalah madza turid, apa yang kau inginkan wahai Abdul Muttalib. Qala, ternyata Abdul Muttalib mengatakan, laqad akhadtum mi'atain minal ibili li fa'iduha. Kalian sudah mengambil 200 untaku, kembalikan. Padahal ingin menghancurkan apa tadi? Ka'bah. Abdul Muttalib zuhud, ya. Zuhud atau salah zuhud ini, ya. Ka'bahnya dibiarkan, yang diurusi malah 200. Tapi Abdul Muttalib pinter, imannya kuat pada saat itu, ya. Meskipun imannya di tengah kesyirikan yang ada, ya. Maksudnya iman rububiyah sahih. Faghadiba Abraha, heran Abraha ini, marah dia. Wa qala laqad dhanantuka akbar min hadza wa atam, saya kira ente lebih mulia, lebih besar daripada masalah urusan seperti ini. Ya, ji'tani tas'aluni an ibilika wa la tatlub minni an arji' 'anil bait wa alla ahdimahu. Engkau datang padaku meminta 200 ekor unta ini, dan engkau tidak meminta diriku untuk kembali, ya. Tidak meminta diriku untuk membiarkan Ka'bah untuk tidak dihancurkan. Padahal Ka'bah ini kan simbol agama, ya. Pada saat itu maksudnya tempat beribadah orang. Mengapa ini tidak diurusi, malah diurusi masalah dunia, ya. Faqala Abdul Muttalib kalimah kanat fi waqtiha hassasah jiddan, ya, jiddan. Akhirnya Abdul Muttalib menjawab dengan suatu kalimat yang pada saat itu sangat-sangat sensitif. Tsumma sarat ba'da dzalika mathalan yudrab, ya, kemudian setelah itu menjadi perumpamaan, ya, menjadi peribahasa, menjadi kalimat yang masyhur di tengah-tengah kita. Qala Abdul Muttalib, dia mengatakan, ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmih, ya, rabbun yahmihi. Saya ini pemilik unta, ya. Rumah itu ada yang memiliki, dia yang akan menjaganya, ya. Kuat rububiyahnya, kan, ya. Urusan saya unta, ini unta saya. Rumah itu ada yang memiliki, siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqala Abrahah ma kana liyamtani minni. Ya sudah, kalau seperti itu dia tidak mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah. Anta wadzak, sudah ambil hakmu 200 ekor unta. Faqala Abrahah ruddu alaihi ibilah. Ya, Abrahah mengatakan kembalikan untanya. Falamma raja Abdul Muttalib ila Quraisy akhbarahumul khabar. Ya, ketika Abdul Muttalib sampai ke Quraisy, sampaikan kabar kepada mereka, wa qala lahum, dan mengatakan kepada kaumnya, ukhruju min Makkah, keluar dari Makkah. Makanya orang-orang akhirnya kemudian naik gunung, ya, mereka sembunyi menjauh dari Makkah, ya, menjauh dari apa? Ka'bah. Fala taqata lakum biqitali Abraha, kalian tidak akan mampu melawan Abraha. Fa kharaju ilal jibal, keluar mereka ke gunung-gunung. Ya, kita tahu banyak pegunungan di sekitar Makkah. Mereka sembunyi jauh, ya, dari Ka'bah. Tsumma qala Abdul Muttalib wa akhadha bihalqah babil Ka'bah wa qama. Kemudian Abdul Muttalib berdiri memegang enggak tahu ini ikatan ataupun bundaran dari pintu Ka'bah. Wa qama ma'ahu nafar min Quraisy yad'un Allah. Ya, kemudian juga sebagian dari orang Quraisy pun berdiri bersamanya memohon pada Allah. Nah, ini dalam kesempitan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastansiruna, mohon pertolongan pada Allah al Abraha wa jundihi, untuk mengalahkan Abraha dan bala tentaranya. Ya, kemudian ada bait syair, kita lewatkan saja. Tsumma arsala Abdul Muttalib halaqatal, masih berapa menit? 17 menit, ya, masih lama. Kita baca saja. Wa qala Abdul Muttalib berkata, lahumma innal abda yamna rahlahu famna rihalak, la yaghlibanna salibuhum wa muhaluhum atau mahaluhum ghidwan mahalak, in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak. Ya Allah, sungguhnya hambamu, ya, telah berusaha untuk mencegah orang untuk masuk ke rumahnya, ya, maka cegahlah orang-orang itu untuk masuk ke rumahmu. Ya, jangan sampai salib mereka di pagi hari ini mengalahkan dirimu. Ya, seandainya engkau meninggalkan mereka dan kiblat kami, maka itu adalah menjadi urusanmu. Ya, semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma arsala Abdul Muttalib halaqatal bab wa antalaqa wa man ma'ahu ilal jibal yataharrazuna fiha yantadhiruna madza yaf'alu Abraha. Ya, akhirnya sudah dilepaskan setelah berdoa, banyak-banyak berdoa, akhirnya ditinggalkan. Ya, Abraha keluar, ya, bersama orang-orang ke pegunungan, ya, bersiap-siap sembunyi, ya, dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abraha. Falamma asbaha Abraha tahayya'a lidukhuli Makkah wa hayya fi lahu. Ya, keesokan paginya Abraha siap-siap masuk ke Makkah dan mempersiapkan gajahnya. Wa abba'a jayshahu falamma jahazul fil mahmudan ila Makkah. Ya, pokoknya sudah disiapkan semuanya, tapi anehnya ketika fil itu, gajah itu diarahkan ke arah Makkah, barokah. Apa itu barokah? Tiba-tiba duduk, deprok bahasa Jawanya. Walam yamshi ma'hum, tidak mau berjalan. Wa bitsali lam tamshi baqiyatul fiyalah. Ya. Unta-unta yang lainnya ketika melihat Mahmud tadi duduk, ya, yang lainnya pun duduk, tidak mau berjalan. Ya, yang lain tidak mau berjalan. Faqala ba'duhum man al-fil qawlu man adri. Sebagian bertanya siapa yang menghalangi fil ini? Mereka menjawab tidak tahu. Ya. Qala, ada yang mengatakan idribuhu, fadarabul fil fa'aba fawajjahu ilal Yaman faqama. Akhirnya disuruh untuk pukul, coba pukul gajah itu. Akhirnya dipukul gajah itu, ya, tetap tidak mau, suruh berdiri tidak mau. Ya. Ketika diarahkan ke Yaman, maka langsung berdiri. Wa wajjahu ila Syam faqama. Diarahkan ke Syam, langsung berdiri. Wa wajjahu ilal Masyriq faqama. Diarahkan ke timur, berdiri. Syam kan di selatan. Saya ulangi, Syam kan di selatan. Saya ulangi. Yaman kan di selatan, Syam di utara, timur, ya sudah jelas, ya. Berdiri langsung, tapi ketika diarahkan ke falamma wajjahu ila Makkah barokah. Ketika diarahkan ke Ka'bah, langsung duduk lagi. Tsumma ba'da dzalika fuji'u bi an arsalallahu tabaraka wa ta'ala alaihim at-tayr al-ababil. Kemudian akhirnya terus seperti itu, tidak mau
berdiri hingga akhirnya mereka mendapat surprise oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim bukan burung ababil, ya. Thair ababil itu artinya jamaat, burung yang berbondong-bondong yang banyak. Jangan dikatakan nggak ada istilah burung ababil, ya. Sampai Indonesia ababil diartikan ABG labil. Anak-anak sekarang memang kaya bahasa tapi banyak nyeleneh-nyeleneh, ya. Ababil itu artinya jamaat, bukan burung. Tidak ada namanya burung-burung ababil. Syajaratul khuldi itu bukan buah khuldi, ya. Pohon kekekalan. Al-khuld kekekalan, ya. Paham ya? Tidak ada di sini namanya gunung Jibal. Jibal ya gunung. Tidak ada di Jeddah namanya sepeda Nabi Adam. Kalau gitu di Damam ada sepeda juga itu. Sepeda Nabi siapa di Damam? Jadi seperti itu, ya. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul, ya. Tidakkah engkau melihat bagaimana apa yang dilakukan Allah terhadap pasukan gajah, ya? Tidakkah engkau melihat Allah menjadikan tipu daya mereka dalam kerugian, ya? Dan Allah mengirim pada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian burung itu melempar mereka dengan batu yang berasal dari tanah liat, ya, batu yang panas. Yang kemudian Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang baru dimakan oleh hewan, daun-daun yang berserakan, hancur lebur, ya. Yang ada yang mengatakan burung itu membawa 3 batu setiap burung, 1 di mulut, 2 di apa kita katakan, tangan atau kaki, ya, di cakarnya, ya. Kemudian dilempar. Yang kemudian ketika setiap melempar, kemudian ada yang meriwayatkan putus anggota-anggota tubuhnya, ya, anggota-anggota tubuhnya putus, akhirnya meninggal dunia, ya. Termasuk di situ nanti Abroha. Hanya saja Abroha diakhirkan, ya, tewasnya, ya, perlahan demi perlahan hilang dari anggota tubuhnya, kemudian akhirnya tewas. Naam hakadha arsalallahu tabaraka wa ta'ala at-tayr al-ababil. Demikianlah Allah mengutus burung yang berbondong-bondong. Waramat Abraha man ma'ahu bihijar min sijil fa halakahumullahu tabaraka wa ta'ala jami'a. Yang kemudian akhirnya burung-burung itu melempar Abraha dan orang-orang bersamanya dengan batu tadi, ya, yang kemudian Allah menghancurkan mereka semuanya. Waqila, dan ada yang mengatakan innahu baqiya ba'dhum hatta yukhbiru qaumahum. Ada yang mengatakan masih tersisa dari mereka, yang kemudian memberi info, kabar kepada kaumnya bima fa'allahu tabaraka ta'ala bihim, terhadap apa yang Allah sampaikan, kepada apa yang Allah timpakan pada mereka. Akhirnya sampai kabarnya ke kaumnya di Son'a atau di Yaman pada saat itu. Nah, pada saat itulah kemudian disebut dengan tahun gajah, ya. Hanya saja ulama berselisih kira-kira tahun gajah ini berapa puluh tahun sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas pada masanya Abdul Muttalib, ya, dan Abdul Muttalib adalah kakek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan nanti ada kisah-kisah yang lainnya berkaitan dengan masalah ini, dan itu 2 kisah berkaitan dengan Abdul Muttalib, ya. Pertama masalah Zamzam, kedua tentang kisah gajah, ya, dan bala tentaranya, pasukan gajah. Dengan demikian kita selesai sampai di sini dulu, ikhwah sekalian. Dengan sedikit ngebut, ya. Untuk selanjutnya insyaallah kita membahas tentang paman beliau, ya, bibi beliau dan kelahiran beliau dan lain sebagainya biidznillah, ya. Kita masih di poin yang pertama tentang hal-hal berkaitan dengan sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang kita wajib ketahui dari nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapanya?
sampai mana kita wajib mengetahui nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sampai mana, atau hanya Muhammad saja, atau bin Abdullah atau bin Abdul Muttalib, atau sampai mana? Ya, yang wajib kita ketahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus tahu nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang wajib. Duna baqiyati nasabihi, ya. Adapun nasab-nasab yang beliau itu tidak diwajibkan untuk diketahui. Kalau seorang tahu, maka itu adalah hal yang baik, ya. Nah, ini saja ikhwan sekalian. Wallahu taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.